Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adnan SKM MKes. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterlambatan izin operasional dan kelalaian dokumen hukum rumah sakit. Next. Adapun garis besarnya, di sini ada studi kasus dan identifikasi risiko. Yang kedua, analisis dampak dan penyebab. Ketiga, rencana mitigasi dan pencegahan. 4. Rancangan sistem pencegahan berbasis digital. Untuk studi kasusnya, Rumah Sakit Citra Medica dan rumah sakit swasta di Samarinda. Pada awal tahun, rumah sakit tersebut terlambat memperbarui izin operasional dan sertifikat akreditasi karena keterlambatan pengumpulan berkas dan kurangnya koordinasi antar bagian administrasi dan hukum. Selain itu, ditemukan bahwa beberapa dokumen kontrak kerja sama dengan tenaga medis belum diperbarui sesuai peraturan terbaru. Untuk sini ada 5 identifikasi risiko. Risiko pertama, keterlambatan pembaruan izin operasional rumah sakit. Kategorinya perizinan, penjelasannya izin rumah sakit sudah kadaluarsa karena kelalaian administrasi rumah sakit. Kedua, di sini ada dokumen kerja sama dengan tenaga medis tidak sesuai regulasi terbaru. Kategorinya hukum dan penjelasan perjanjian kerjasama masih menggunakan peraturan lama yang sudah tidak berlaku. Yang ketiga, ini ada kehilangan atau tidak terarsipnya dokumen-dokumen penting. Kategorinya dokumentasi, penjelasannya arsip dokumen tidak tersimpan secara rapi, sebagian tidak terdigitalisasi. Next. Untuk analisis dampak dan penyebabnya, terdapat ada 3 risiko. Yang pertama, keterlambatan pembaruan izin operasional. Dampaknya rumah sakit bisa terkena sanksi dan menurunnya kepercayaan publik. Akar penyebabnya, mengapa izin terlambat, berkas dilengkap. Mengapa berkas dilengkap? Koordinasinya antar bagian kurang. Mengapa koordinasi kurang? Tidak ada sistem pengingat izin. Mengapa tidak ada sistem pengingat? Masih manual. Mengapa masih manual? Belum ada digitalisasi administrasi. Untuk kedua, di sini ada dokumen kerja sama tidak sesuai regulasi terbaru. Dampaknya potensi pelanggaran hukum dan tuntutan dari tenaga medis. Akar penyebabnya, mengapa dokumen belum diperbarui? Mengapa belum diperbarui? Tidak tahu ada aturan baru. Dan selanjutnya ada yang ketiga, ada kehilangan dokumen hukum penting. Dampaknya kesulitan saat audit dan potensi sanksi. Akar penyebabnya, mengapa dokumen hilang? Arsip tidak rapi. Mengapa tidak rapi? Masih pakai arsip fisik. Mengapa pakai arsip fisik? Belum ada sistem digital. Mengapa belum ada sistem? Tidak ada pelatihan e-dokumen. Dan yang terakhir, mengapa belum dilatih? Belum jadi prioritas manajemen. Selanjutnya sih ada analisis dampak dan penyebabnya. Yang keempat, ada kesalahan pengisian data perizinan. Dampaknya izin tertunda atau ditolak sistem pemerintah. Akar penyebabnya, mengapa belum dilatih? Tidak ada program rutin. Yang kedua, mengapa tidak ada program koordinasi HRD kurang. Rencana mitigasi dan pencegahan. Di sini ada 3 risikonya: keterlambatan pembaruan izin operasional. Strategi langkahnya, buat SOP. Pembagian perannya, hukum verifikasi izin. Bagian administrasi, siapkan berkasnya. Untuk bagian IT, reminder digital. Untuk manajemennya, pantau dan sahkan. Yang ketiga, share dokumen hukum hilang atau tidak terarsip. Terapkan arsip dan backup rutin, audit arsip berkala. Pembagian perannya, administrasi bagian simpan dokumennya. Untuk bagian hukum, verifikasi keaslian. Bagian IT untuk backup dan kapan data. Di sini ada selanjutnya ada yang keempat dan kelima, kesalahan input data OSS atau CPS. Strateginya, latih operator verifikasi 2 tahap. Bagian perannya administrasi input data, hukum validasi data, IT jaga sistem. Yang terakhir, tidak patuh jadwal audit internal. Strateginya, jadwalkan audit rutin untuk tim audit, lapor hasil ke manajemen. Bagian perannya hukum cek regulasi dan manajemen tidak lanjut hasil. Untuk rancangan sistem penjagaan berbasis digitalnya ada 5. Di sini ada keterlambatan izin operasional. Sistem digitalnya illegal compliance atau CPS. Fungsi pencegahannya mengingatkan otomatis sebelum izin habis. Yang ketiga, di sini ada dokumen hukum hilang dan tidak terarsip. Dokumen kontrol. Fungsinya menyimpan dokumen penting secara digital dan aman. Yang kelima, di sini ada tidak patuh jadwal audit internal. Sistem digitalnya dashboard audit online. Fungsi pencegahannya saya mengingatkan jadwal audit dan memantau pelaksanaannya. Next. Baik, untuk
untuk slide terakhir ada kesimpulan analisis menunjukkan bahwa risiko administrasi dan hukum di rumah sakit terutama disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan sistem manual melalui penerapan analisis 5Y dan dukung sistem digital seperti CPRS, ilegal, dan e-dokumen kontrol. Rumah sakit dapat mencegah kesalahan berulang serta meningkatkan kepatuhan regulasi. Angka ini selaras dengan Permenkes Nomor 4 Tahun 2009 dan standar KARS yang menekankan pentingnya keselamatan pasien dan tata kelola yang bermutu. Baik, sekian presentasi saya pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.